satu orang, ya kan? Nah, makanya diterjemahkan para politikus, gitu. Oke? Ya. Kita lihat lagi teks 4, page 535. Ya, 535. Oh, 534 I think. Saya salah ketik. 53. Ya, 534, maaf. Oke, Mbak Linda Sari. Udah kembali Mbak Linda Sari? Belum ya Mbak Linda Sari ya? Oke, Mbak. Kembali ke Mbak Juminawati. Teks 4, sentence 2, I think. Yeah, sentence 2. Yeah, after 2 years. The lake lakes. Oke, terjemahannya boleh dibaca? Nah, di sini kita bisa lihat ada kata past resolution. Past itu berasal dari kata dasar atau basic form to pass. Oke, to pass. Nah, to pass a resolution diartikan di sini mengeluarkan sebuah resolusi. Teman-teman pasti tahu pass itu ada banyak artinya. Tapi yang paling sering kita pahami itu adalah meluluskan atau melewati. Benar? Teman-teman pernah tahu nggak kalau arti to pass itu artinya adalah mengeluarkan? Kenapa? Nah, kenapa? Nah, nah, itu yang saya tanyakan tadi. Sebelum kita membaca teks ini, teman-teman pasti belum pernah terpikir bahwa arti to pass itu bisa diartikan mengeluarkan, ya kan? Pasti yang di pikiran teman-teman kalau tidak melewati, mungkin meluluskan atau berlalu, ya kan? Seperti misalnya saya melewati jalan itu, I pass the street, ya kan? Atau saya lulus ujian, I pass the exam. Tapi nggak pernah terpikir pass itu mengeluarkan artinya. Nah, kembali saya bilang tadi, seperti yang saya sudah sebutkan, keselarasan bahasa dan juga jenis teks yang sedang kita terjemahkan. Nah, di dalam teks ini dia kenapa? Keputus ya? Nggak jelas. Suara saya kayak robot. Ini udah jelas, udah clear? Oh gitu ya. Jadi uh, suara saya clear kan? Jelas kan? Oke. Uh, Oke. Kita tadi sampai di mana? Di pass ya. Saya jadi oke. To pass. Nah, jadi kembali ke konteks ataupun ke jenis teks yang lagi kita terjemahkan atau kita baca. Jadi tidak selamanya ketika wah PES itu kan artinya meluluskan atau melewati atau ya yang saya ketahui kan itu.
Kita tidak boleh beracuan atau ya mengacu ke kata-kata yang hanya kita pahami. Kita harus lihat istilah-istilah ataupun konteks yang sedang kita terjemahkan. Oke? Jadi to pass here di sini bisa diartikan mengeluarkan dalam teks ini. Ingat ya, dalam teks ini. Jadi bukan untuk semua kalimat. Jangan nanti ketika teman-teman menjumpai kalimat I passed the exam, saya mengeluarkan ujian. No. Meaningnya bukan itu ya. Teman-teman, nanti teman-teman, kemarin kita belajar sama Miss, pass itu bisa kok artinya mengeluarkan. No. Teman-teman harus lihat konteksnya. Jangan diartikan untuk semua hal atau untuk semua teks, oke? Kembali lihat konteksnya dan lihat jenis teks yang sedang kita terjemahkan, oke? Oke. Oh. Nah, yang ini. Ini tentang quantifier atau untuk menyatakan jumlah. Kita coba lihat task 5, page 536. Bisa teman-teman buka task 5, page 536. Okay. So ada di situ, text 5. Can someone read maybe Mustika Wardani? Okay. So the first it's only one sentence. Okay. Text 5. However, paragraf 5 kan cuma satu kalimat tuh. However, text 5. Teman-teman, tunggu dulu. Teman-teman bisa lihat slide-nya bukan? Bisa ya, karena saya terlalu kecil tulisannya atau gimana? Oke. Oke. So, Mbak Mustika. Okay. Okay, go ahead. We were waiting for you. Okay. Useful. Ya. Terjemahannya, Mbak? Okay, so thank you. You're welcome. So see the word many. Coba perhatikan kata many yang digaris bawahi. Okay? Yeah. So in English text, commonly pada umumnya they use many of or most of. So these two quantifier it's quite similar. Dua kata ini, dua phrase ini memiliki arti yang hampir sama tapi tidak sama, beda. So many of atau biasa sering digunakan juga a lot of dalam bahasa Indonesianya itu artinya banyak. Tetapi most of atau nearly all of them artinya adalah kebanyakan atau hampir semua. Ini dalam bahasa Indonesia artinya beda. Ada yang bisa mendefinisikan apa arti banyak dan kebanyakan? Dan kenapa? Maksud saya perbedaannya apa di dalam bahasa Indonesia? Ya, kalau banyak itu menyatakan jumlah. Kalau kebanyakan melebihi gitu ya. Ada pendapat lain?
Mhm. Mhm. Bisa jadi, bisa. Ada yang lain mau nambahin? Ini ada apa ya? Aduh, lagi. Oke, oke. Iya, kok soalnya telinga kita jadi seperti ini ada perang gitu. Jadi oke, ada pendapat lain? Mungkin Mbak Yusnita mau ngasih ide? Kalau banyak, ya benar itu adalah untuk numbering atau kata sifat yang berarti bisa dihitung banyak, misalnya banyak orang. Tapi kalau kebanyakan atau hampir semua, ya kita tetap bisa hitung, cuman dia lebih ke noun atau bisa diartikan pada umumnya, general gitu. Misalnya nih, warga Indonesia, banyak warga Indonesia yang berdemo di Istana Negara misalkan. Banyak berarti bisa dihitung ya. Dan itu numbering. Dan itu adalah kata sifat, artinya banyak. Nah, kalau kebanyakan kebanyakan orang Indo ya bisa. Kebanyakan warga Indonesia pergi berdemo ke Istana Negara. Berarti hampir seluruh orang Indonesia gitu. Untuk lebih bisa dipahami, nanti kita bisa, kalau Mbak mau bisa lihat kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada artinya yang lebih detail lagi. Tapi yang saya bisa pahami banyak itu ya itu adjektif, kata sifat, tapi kebanyakan itu adalah noun. Yang artinya kebanyakan itu bisa kita terjemahkan pada umumnya atau general. Tapi kalau banyak, kita tidak bisa artikan pada umumnya. Tidak, banyak itu adalah adjektif. Dan itu untuk number. Oke? Most of. Hampir semua, ya, dia kebanyakan sama hampir semua. Oh my goodness. Siapa tuh yang ini? Yang mencet apa tuh? Aduh, oke. Kenapa? Ya, dan itu hampir semua sama kebanyakan kan artinya sama dalam bahasa Indonesia. Makanya saya pakai kata garis miring ini atau. Dan itu dipakai untuk bahasa Inggris adalah most of. Kalau kita mau mengatakan kebanyakan orang Indonesia yang bekerja di Taiwan. Most of Indonesian workers in Taiwan. Nah, kita artikan kebanyakan. Tapi kalau kalimatnya many of Indonesian worker, banyak orang Indonesia gitu. Oke? Okay? Mostly, ya, most of sama mostly itu sama. Ya, benar. Mostly, most of itu sama. Generally sama. I'm working in Taiwan. Iya, benar. Oke, kita kita lanjut ke taks 2 yang page 529. Yuk, coba dibaca teman-teman. Ya, page 529. Page 529 taks 2 itu yang ya, the first sentence. Yuk. Oke, Mbak Mbak Arneng sih? Arneng sih. Oke.
Aik udah datang? Kayaknya Aik tadi. Oke, Mbak. Iya, benar. Mbak. Oh, ya udah Mbak Arik. Ya udah, ya udah. Oke, 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 oke. Oke, please read the first sentence. Blurred. Okay. And then the can you find although this aspiration sentence 2 from the button. Although this aspiration Tinats current NATO. Okay. So pay attention to the word lines in the first sentence and word tinats in the second sentence. I mean, the sentence that although this aspiration has never successfully and so on. So lines here, kata lain kalau kita terjemahkan sehari-hari itu artinya apa? Garis. Garis, benar ya? Kalau tinet itu? Tinet. Nah, kata ini untuk bidang ini, bidang defense dan security, diartikan prinsip-prinsip. Tapi dalam bidang yang lain, mungkin finance atau ekonomi atau yang lain, ini diartikan pendapat. Ya, pendapat. Nah, dan line itu di teks ini diartikan batasan, bukan garis. Oke? Jadi kembali ini tentang keselarasan bahasa. Mencari kata yang tepat untuk terjemahan dari kata-kata yang di garis bawah ini. Oke? Bisa dipahami yang ini ya? Oke. So, oke, kita lanjut ke foreignization. Nah, foreignization ini adalah istilah dalam translation juga, artinya adalah pengadopsian pola bahasa sumber. Dalam hal ini misalnya kita ngomongi kan tentang bahasa Inggris nih. Jadi bahasa sumbernya adalah bahasa Inggris ke dalam bahasa sasaran atau bahasa Indonesia. Kita lihat task 5 page 5.19 coba. Task 5 page 5.19. Ada yang dapat? Oke, silakan dibaca langsung. Tunggu Mbak. Yang sentence. Can you find in the middle of? No. Can you find in the middle of sentence? In the middle of paragraph. It is reported. Yeah. It is reported. Have played, yeah. Guiding. Okay, thank you. So, she played a key role. Dalam bahasa Inggris ini dibentuk dari kata kerja dan noun. Played itu katanya verb dan a key role itu adalah noun. Nah, diartikan di bahasa Indonesianya, bisa Mbak baca yang bahasa Indonesianya itu apa artinya? Kunci.
Nah, memainkan sebuah peran kunci. Minggu lalu kita sudah belajar tentang collocation, ya kan? Padanan kata yang dibentuk dari dua kata yang digabungkan bersamaan. Ya, masih ingat collocation atau kolokasi minggu lalu? Udah lupa? Oke, oke, lupa. So, peran kunci dalam terjemahan di bahasa Indonesia itu sebenarnya kurang lazim atau jarang kita temukan dalam teks bahasa Indonesia, teks di bahasa sasaran. Nah, karena padanan kata ini atau kolokasi kata ini, collocation word ini jarang kita temui di bahasa Indonesia, jadi kita mengacu ke struktur atau ke rule bahasa sumber, yaitu bahasa Inggris. Jadi kita terjemahkan secara harafiah langsung, key and role. Key artinya kunci, role artinya peran. So bisa dilihat di sini itu yang dimaksud dengan foreignization, pengadopsian pola bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Karena kita tidak punya kolokasi peran kunci dalam bahasa Indonesia, dalam teks bahasa Indonesia. Jadi kita mengartikan key role ini secara harafiah, langsung diartikan. Key artinya kunci, role artinya peran. Makanya play the key role diartikan memainkan sebuah peran kunci. Oke? Bisa dimengerti yang ini? Collocation itu adalah terdiri dari dua kata yang ketika kita artikan maknanya itu menjadi beda. Seperti yang kemarin kita sebutkan, ada yang bisa ini kasih contoh? Keeping up, kalau nggak keep up. Itu Bu Rini tadi, kayaknya ada sebutkan satu contoh. Ya, keep up. Artinya apa Bu, keep up minggu lalu? Selaras. Keeping up atau keep up? Iya, benar, berpacu. Nah, keeping up. Oke, dan kan kalau kita bagi kata keep itu menjaga, up itu naik, kan tidak mungkin diartikan menjaga naik. Dan kita carikan padanan katanya atau pola kolokasinya dalam bahasa Indonesia. Nah, berpacu. Nah. Oke, ya kita lanjut. Nah, ini ada phonological translation. Oke. Phonological translation ini maksudnya, ini bahasa Inggrisnya, the source language phonology of a text is replaced by the equivalent target language phonology. Phonology itu adalah artinya bunyi atau sound. Nah, dalam phonological translation, kita lihat contoh di teks 3 page 533, universal principle. Mungkin bisa dibuka 533. Oke, saya baca ya. The theory is considered by politicians to be more successful when applied to military alliances than in attempts to use it as a universal principle. So pay attention to the word universal principle. Nah, dalam bahasa Indonesia universal atau universal in English, kita tidak mempunyai terjemahan dalam bahasa Indonesia kata ini. Jadi dia dalam bahasa Inggris itu adalah universal, dan di dalam bahasa Indonesia juga diterjemahkan secara langsung universal. Dan ini yang dinamakan phonological translation. Sound atau bunyinya itu sama dan kita adopsi secara langsung tanpa ada perubahan. Oh, oke. Oke. Bisa ya yang ini ya? Iya, benar. Katanya nggak berubah karena kita memang tidak memiliki terjemahan atau terjemahan dari kata tersebut dalam bahasa Indonesia. Yang ini teks 4 juga, the non-aggression, langsung diterjemahkan non-agresi. Atau kayak misalkan
terkadang kita menerjemahkan handphone enggak ya, kita ada telepon genggam ya, handphone itu telepon genggam. Tapi kalau hair dryer ada, pengering rambut. Hair dryer ada, pengering rambut. Iya, itu hanya masalah kebiasaan, tapi kita tetap ada padanan kata dari hair dryer, ada pengering rambut. Tapi kalau universal kita tidak ada lah untuk ini. Global secara dunia atau mendunia. Ballpoint sama pulpen. Pulpen itu kan bahasa Indonesia, pulpen. Ballpoint sama pulpen. Saya tidak. Iya, bahasa Inggris saya tahu pen, tapi ballpoint saya belum pernah membedakan ballpoint dan pulpen. Mungkin ballpoint dan pulpen. Mungkin minggu depan kita bisa diskusikan dua hal ini. Sekalian kita sama-sama cari. Karena saya juga baru terpikir ballpoint dan pulpen. Karena yang kita tahu biasa pen. Ya. So itu tugas kita bersama untuk minggu depan, ballpoint dan pulpen. Oke? Ya. Oke, silakan. Dari modul 1, 2 sama 5, 4 sama besok. Minggu depan sekali lagi. Iya, yang sudah kita bahas. Yang sudah kita bahas pastinya. Oke. Nah, ini modul saya kan udah upload PPT-nya di grup. Dibaca dong. Oke. Oke. Oke, ini ya yang berikutnya yaitu explicitation. Explicitation maksudnya kita memperjelas suatu kata dalam teks. Kita lihat teks 6 di page 537. Oke. Ada yang mau baca? Atau udah pada tidur semua? Oke. Ada yang mau the first sentence sampai koma, sampai tanda koma aja, sampai fundamentally flawed. Oke, silakan. Siapa yang mau baca? Ya. Iya. Silakan. Flawed. Oke. Sampai di situ aja, Mbak. Sampai fundamentally flawed. Nah, bahasa Indonesianya boleh dibaca? Bahwa secara fundamental kolektif. Oke. So, mari kita lihat in diplomacy. Ada tanda kutip situ ya, diplomasi. Nah, di dalam terjemahannya ditambahkan kata dalam bukunya berjudul. Nah, penambahan kata ini dalam bukunya berjudul ini dinamakan explicitation dalam translation. Kalau kita misalkan hanya menerjemahkan Henry Kissinger dalam diplomasi, kira-kira teman-teman bisa paham nggak diplomasi di sini apa ya maksudnya?
ini buku atau film atau apa ya, atau ini dokumen. Nah, maksud saya kalau diterjemahkan langsung, Henry Kissinger dalam diplomasi, dalam bukunya berjudul itu dihapus. Pasti teman-teman bingung kan? Ini apa ya? Ini buku atau apa ya? Nah, untuk membuat reader atau para pembaca memahami teks yang sedang kita terjemahkan, maka ada namanya proses explicitation, yaitu penambahan kata untuk menjadikan kata tersebut menjadi lebih mudah dipahami pembaca. Itu namanya explicitation. Jadi diterjemahkan Henry Kissinger dalam bukunya berjudul Diplomasi. Nah, dia menekankan di sini bahwa diplomasi itu adalah judul buku. Jadi pembaca bisa paham, oh, oke, ini adalah buku, bukan misalkan dokumen atau film atau movie. Ini namanya proses explicitation. Oke, bisa dimengerti? Nah, di teks 12 juga di page 6.18. Ya, 6.18. Ada yang udah dapat? Iya, 5 dan 6 itu sama-sama tentang defense dan security. Oke, silakan siapa yang tadi bilang aku miss tuh. Lanjut aja langsung, yuk. Oke, silakan Mbak Arina. Oh ya, taks 12 benar. Defense Minister. Associated Press. Oke. Bahasa Indonesianya? Associated, ya. Oke, ini sama dengan yang di atas tadi, yang tentang diplomasi. Nah, The Associated Press ini, mereka menambahkan kata kantor berita di Amerika. Kantor berita Amerika, The Associated Press. Mungkin teman-teman bisa menebak The Associated Press ini pasti percetakan. Tapi percetakan apa? Majalah, percetakan buku, atau percetakan komik. Nah, untuk lebih memberikan pemahaman makna atau pemahaman arti kepada pembaca, maka mereka menambahkan kata kantor berita Amerika. Dan ini yang namanya explicitation tadi. Oke? Oke. Okay, so maybe the second last slide, metaphor. Oke. Jadi metafor ini kenapa? Is MR? Oh, okay. So, okay. I thought you said is MR. Is MR? Okay. I'm sorry. Okay. Also, times is up. Time's up now. But I just two slide. Just this one and the last one. Two slide and then okay. So okay. Metaphor atau metafora dalam bahasa Indonesia itu adalah istilah atau kata yang kita pakai ketika kita membandingkan baik itu orang dengan benda atau orang dengan binatang atau orang dengan tempat yang memiliki kesamaan. Jadi semisal the stars are sparkling diamonds. Kita tahu diamond itu berkilauan. Stars juga berkilau, ya kan? Nah, jadi ketika kita menggunakan comparison ini, pembandingan antara stars and diamonds, bintang dan mutiara atau berlian, ini dinamakan metafora dalam bahasa Indonesia.
atau metafor. Kenapa? Nggak ada. Masa? Oke. Eh, Teks yang di buku nanti teman-teman bisa baca karena berhubung waktunya udah ini saya jelaskan aja. Washington's Desire diartikan keinginan Washington. Nah, Washington's di sini ini adalah nama tempat di Amerika. Tahu kan Washington DC? Nah, Washington DC di sini digunakan untuk sebagai comparison atau pembandingan dengan orang-orang Amerika. Tapi mereka tidak menyebutkan di sini American atau orang-orang Amerika atau keinginan orang-orang Amerika. No, they said keinginan Washington atau Washington's desire. So Washington's here mereka bandingkan dengan orang-orang Amerika. Sama dengan stars yang berkilau tadi dengan diamonds. Bisa dimengerti yang ini Washington's desire ini? Atau bisa Oke, kita buka teks 7 biar lebih paham tentang Washington's Desire karena di kalimat ini tuh cukup jelas. Teks 7 page 615. Sudah dapat? Oke, saya baca ya. Indonesia is the world's most populous Muslim nation and is seen by Washington as a key ally in the war on terror. Indonesia merupakan negara berpenduduk Muslim terbanyak di dunia dan dipandang oleh Washington sebagai sebuah sekutu kunci dalam memerangi teror. Washington itu sama artinya dengan orang-orang Amerika, karena itu nama tempat di Amerika. Itu sama misalnya dengan kita sebutkan Jakarta menginginkan teroris dimusnahkan dari muka bumi. Jadi Jakarta itu udah mewakili orang-orang Indonesia karena Jakarta itu adalah capital city, ibu kota Indonesia. Nah, pusat, benar. Jadi ini sama dengan Washington's Desire. Ini perbandingan ataupun comparison dengan orang-orang Amerika. Keinginan orang-orang Amerika dalam teks ini adalah memerangi teroris. Benar, memerangi terorisme. Jadi itu sama, itu dinamakan metafora. Membandingkan orang dengan benda atau orang dengan binatang atau orang dengan tempat. Misalkan kalau teman dari Mbak marah besar dan dia sangat mukanya sampai merah. Kita bisa bilang he is like a lion. Dia seperti singa. Nah, misalkan karena singa kan kita tahu beringas dan buas. Nah, jadi di sini kita sudah menggunakan metafor. Karena kan teman Mbak nggak mungkin singa kan? Tapi kita membandingkan orang dengan binatang, orang dengan tempat, atau orang dengan benda-benda lain. Dan itu dinamakan metafor atau metafora. Oke? Halo? Oke. The last slide. Ini the last one. Oke. Ini apostrophe atau section genitive. Maksudnya itu adalah untuk menyatakan kepemilikan. Ini ada contohnya di teks 1 page 625. Nggak bisa lihat ya? Oke. Oke. So, ini ada contohnya nanti teman-teman bisa teks 1 page 625. Teman-teman bisa lihat di buku nanti ini. Saya kasih contoh yang paling simpel. Misalnya rumah Mbak Arina, Arina's house. Arina's house di sini Arina pakai apostrof S. Ini namanya apostrof yang ada tanda koma di atas terus ada S. Iya, benar, kepemilikan. Jadi ketika kita mau mengatakan Arina's house diterjemahkan menjadi rumah punya Arina gitu. Ada yang bisa kasih 2 contoh simpel untuk saya?
kasih contoh dua. Linda apa? Oke, Linda's cat. Kucingnya Mbak Linda. Itu kan artinya? Ah. Satu lagi. Sorry? Miliknya Brian. Brian, is it? Oh, ya, Mustika's car. Mobilnya Mbak. Ya, dan jangan lupa ketika kita untuk menyatakan kepemilikan, kita menggunakan tanda koma yang di atas ini, nama pakai S, dan ya namanya adalah apostrophe, oke? Atau section genitive. Kenapa? Kalau yang ada nama S, ya benar. Kalau yang namanya ada S, kita tidak perlu menambahkan S lagi, hanya tinggal tambahkan apostrophe-nya aja. Ya, Agus, misalkan Agus, oh, kalau Alex bisa, karena itu X. Ya, ya, ya. Jadi kalau Agus, yang seperti tadi Mbak bilang, kita tinggal tambahkan apostrophe. Oke, jangan ditambahin S lagi. Iya, koma atasnya doang. Oke? Iya, kalau kenapa? Saya kurang jelas nih dengarnya. Kenapa, Mbak? Iya, iya, nama orangnya, bukan bendanya. Iya, benar, jangan bendanya yang ditambahin S, orangnya. Oke? Iya, iya, benar. So, ini sebenarnya masih kita ada beberapa slide lagi, tapi itu sebenarnya untuk exercise. Jadi saya pikir mungkin ya, ini udah saya buat di slide terakhir. Ini ada dua, saya tunjukin. Ini satu, terus ini yang kedua. Nah, nanti saya upload ini di grup ya, di grup Translation 2. So, saya mau teman-teman menjawab ini dan dijelaskan. Misalkan, China can count on. Ini count on artinya apa di sini dan dia mengalami proses apa dari ketujuh proses tersebut. Ya, oke? Ini bisa ini semua ada di textbook, jadi just pay attention to your textbook and read it and then you can answer it, okay? Ini dikirim bersamaan dengan jurnal. Ingat kan, ini udah 2 minggu kan, minggu kedua kita di online teaching, so ada tugasnya, ingat kan? dari semua modul, ya 2 hari sebelum pertemuan berikutnya. Jadi kan kita udah ada 4 modul nih selesai. Nah, jadi dari 4 modul ini satu jurnal aja, paling sedikit 250 kata, paling banyak itu 300 kata. Oke? So, bebas, tapi tolong diperhatikan, just pay attention. Don't copy paste. Don't copy paste all the slides that I share to you. Jangan copy paste semua slide yang saya kasih. Jadi coba uraikan teman-teman apa yang udah kita bahas. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh ditulis di jurnal tersebut. Nanti kita bahas berikutnya untuk di pertemuan yang selanjutnya. Jadi saya nggak mengharapkan teman-teman tinggal ya